Oke, assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai soal persamaan dan penyetaraan reaksi. Untuk yang pertama, di sini ada soal cerita. Nah, jadi selain soal penyetaraan reaksi itu bisa langsung ada persamaan reaksinya, juga disajikan ada soal-soal yang kadang dia membahas harus dituliskan persamaan reaksinya dulu. Jadi soalnya itu pakai kata-kata ya. Nah, di sini ada gas metana bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi bagaimana sih caranya? Jadi sesuai dengan perintah soal, kita harus menuliskan persamaan reaksinya dulu, kemudian baru melakukan penyetaraan. Penyelesaiannya, pertama kita harus tahu setiap senyawa-senyawa di sini rumus molekulnya kayak gimana. Nah, kebetulan di soal sudah diketahui untuk gas metana itu CH4. Nah, di sini wujudnya itu adalah gas sesuai dengan soal. Kemudian untuk oksigen itu rumus molekulnya adalah O2. Dan di sini ternyata reaksi antara kedua senyawa ini menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi rumus molekul gas karbon dioksida itu adalah CO2. Oke, jadi dia CO2 ya. Dengan wujudnya itu adalah gas dan menghasilkan uap air atau H2O. Jadi uap air itu rumus molekulnya H2O. Sama dengan air ya, cuma wujudnya saja yang beda. Nah, kemudian selanjutnya alangkah baiknya kalau misalkan belum pro banget ya, kalian bisa menuliskan rumus persamaan reaksinya itu dengan kata-kata dulu. Nah, gas metana di sini kan bereaksi nih. Bereaksi itu nanti dia lambangnya pakai plus. Jadi ditambah dengan gas oksigen, begitu bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan, jadi tanda panah menghasilkan, tanda panah itu presentasikan menghasilkan, jadi menghasilkan gas karbon dioksida, menghasilkan dilambangkan dengan tanda panah. Kemudian jadi antara gas metana bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air dan uap air. Jadi ada dua produk ya. Nah, setelah itu baru kalian bisa memasukkan rumus molekul yang sudah kalian ketahui tadi. Di sini ada gas metana tadi CH4, kemudian bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 sebagai gas karbon dioksida dan uap air atau H2O. Nah, setelah itu ini ternyata belum setara. Dimana kita lihat kalau di sini C-nya situ sudah 1, sedangkan di sini juga 1, belum tentu yang lainnya setara. Kita bisa lihat yang H di sini 4, sedangkan di sini 2. Jadi belum setara. Nah, sehingga harus disetarakan. Oke, langkah berikutnya adalah penyetaraan. Untuk penyetaraan, di sini kita harus tulis ulang dulu ya. Nah, setelah itu kita bagi jadi dua ruas. Ada ruas kiri sebagai yang bagian reaksi dan ruas kanannya produk. Nah, kita identifikasi setiap atomnya, mulai dari C dulu. C di sini punya 1, jumlah atomnya ada 1 di CH4. Di sini juga 1, jadi sudah sama. Kemudian selanjutnya kita lihat yang H. Kenapa kita lihat yang H duluan ketimbang yang O? Karena di sini di ruas kiri itu hanya itu letaknya ada di satu senyawa, dan di ruas kanan letaknya juga ada di satu senyawa. Sedangkan kalau O di ruas kiri itu ada di satu senyawa, dan di ruas kanan ternyata ada di dua senyawa, CO2 dan H2O. Oleh karena itu kita harus perhatikan yang lebih kecil dulu untuk mempermudah. Oke, selanjutnya kita lihat yang H. H di sini banyaknya 4. Kita tulis 4, kemudian yang sebelah kanan berapa? Ternyata ada 2. Jadi sekarang bagaimana ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Kalau di sini 4, ruas kanan juga harus 4. Nah, oleh karena itu kita akan
meletakkan koefisiennya nanti di depan H2O. Sehingga di sini 2 kali berapa? Biar bisa dapat 4. Biar sama dengan ruas yang kiri. Sehingga kita bisa kalikan dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nanti kita bisa tulislah di sini 2 sebagai koefisien dari H2O. Sehingga 2 ini kalau dikali dengan kepunyaannya atau banyaknya si H itu dalam H2O kan sama dengan 2 kali 2 dapat 4 ya. Jadi akan sama dengan yang ruas kiri. Selanjutnya kita lihat yang O. O di ruas kiri itu ada 2. Sedangkan di ruas kanan itu di sini ada 2. Dalam CO2 kita tulis di sini 2. Kemudian di sini berapa? Kalau O di H2O itu di sini 1 ya. Tapi karena ada koefisiennya di depan, jadi ini di 2 itu akan dikalikan dengan 1 yang punya banyaknya atom si O. Jadi dapatlah 2. Sehingga 2 tambah 2 sama dengan 4. Oh, ternyata beda. Di sini 2, di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 4. Oleh karena itu, sekarang bagaimana kita mengakali si ruas kanan ini agar sama dengan ruas kiri jumlahnya? Kalau secara langsung bisa dapat, kita bisa letakkan di sini 2 langsung ya. Dari mana kita bisa dapat 2 nih? Oke. Istilahnya kalau misalkan kita meletakkan koefisiennya di sini, dan harus memang di sini karena itu yang di ruas kanan itu O-nya itu lebih sedikit. Jadi tentu saja kita akan meletakkan di bagian sini. Kalau kita meletakkan di depan CO2 nanti C-nya juga akan ikut berubah. Jadi tambah susah gitu. Nah, sehingga kita misalkan pakai Y dulu yang koefisien di depan O2 itu, sehingga nanti O-nya itu akan jadi 2 kali Y. Ini ya, 2 kali Y sama dengan itu yang memisahkan di sini ya, antara ruas kiri dengan ruas kanan, atau sebagai tanda panahnya 2 tambah 2. 2 itu dapat dari jumlah atom O2 dalam CO2, dan 2 yang selanjutnya itu adalah jumlah atom dari O dalam H2O, yaitu 2 kali 1 di sini dapat 2. Sehingga nanti di sini dapat 2Y sama dengan 4. Y-nya akan menjadi 4/2. Pindah ruas yang 2. Sehingga Y kita dapatkan 2. Oleh karena itu, persamaan reaksinya akan menjadi CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, setelah itu kita akan pastikan lagi benar nggak di ruas kiri dengan ruas kanan ini udah setara. Nah, di akhir persamaan reaksi kayak gini kita harus mengidentifikasi kembali biar lebih yakin. Nah, di sini kita bagi 2. C di sebelah kiri dapat 1, C di sebelah kanan juga dapat 1. Oke, sama. Kemudian yang hanya di sebelah kiri kita ada 4, yang ini. Kemudian di sebelah kanan juga 4. 2 kali 2 dapat 4. Oke, sama. Kemudian yang O, 2 kali 2 4, dan di sini 2 tambah 2 dapat 4. Oke, jadi kita bisa pastikan nih bahwa ruas kiri dengan ruas kanan sudah setara. Seperti itu. Sekian untuk soal latihan pada kesempatan ini. Terima kasih.